Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di acara Studium Generale Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Rabu 21 Oktober 2020, kita akan mengikuti Studium Generale bersama HR Director Bluebird Group Chairman ASEAN Human Development Organization, Bapak Pambudi Sunarsihanto, dengan tema Build Your Character to Win the Global Competition. Acara ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Dr. G. Prasetyo Aditama, S. Terima kasih Mbak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, para mahasiswa. Terima kasih kepada Bapak Pambudi Sunarsihanto, Direktur Sumber Daya Manusia Bluebird Group, sekaligus Chairman dari ASEAN Human Development Organization. Terima kasih kepada para pengampu mata kuliah Studium Generale, para mahasiswa ITB dan tamu undangan lainnya. Secara khusus kami menyampaikan salam dan terima kasih kepada Pak Pambudi dari Ibu Rektor, Ibu Reni. Terima kasih Pak Pambudi sudah berkenan berbagi pengetahuan dan pengalaman di acara Studium Generale ini di tengah kesibukan yang sangat padat tentu saja. Baik, untuk mempersingkat waktu karena memang pendek waktu yang tersedia, saya menyatakan dengan ini bahwa acara Studium Generale hari ini yang menampilkan pembicara Bapak Pambudi Sunarsihanto dengan ini secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh HR Director Bluebird Group, Chairman ASEAN Human Development Organization, Bapak Pambudi Sunarsihanto, dengan tema Build Your Character to Win the Global Competition. Sesi ini akan dipandu oleh moderator Insinyur Henry Syamsuddin, MSc PhD. Kepada Insinyur Henry Syamsuddin, MSc PhD, kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Alia. Terima kasih kepada
Biro Komunikasi dan Humas, Bu Naomi, kepada Direktur Kemahasiswaan ITB, Pak Pras, Koordinator dan Dosen Pengampu Kuliah Studium Generale, Permisa, live streaming di YouTube ITB, dan seluruh mahasiswa peserta kuliah KU 4078 Studium Generale yang berbahagia, yang saat ini sudah hadir di ruang Zoom Studium Generale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi menjelang siang untuk seluruh peserta kuliah Studium Generale yang saat ini berada di Indonesia bagian timur. Alhamdulillah pada saat ini telah bergabung bersama kita narasumber yang sangat inspiratif yang akan berbagi pengalaman dengan tema yang sangat menarik dan juga sangat penting untuk kita, yaitu Build Your Character to Win the Global Competition, yaitu Bapak Pambudi Sunarsihanto, yang saat ini beliau sedang melaksanakan amanah yang sangat challenging, yaitu sebagai Human Resources Director pada Bluebird Group, kemudian juga sebagai Chairman di Asian Human Development Organization. Alhamdulillah bersama Pak Pambudi saat ini juga didampingi oleh Ibu Indri Rahayu. Selamat pagi Bu Indri. Pak Pambudi mempunyai pengalaman yang sangat banyak di berbagai sektor industri, dari telekomunikasi sampai dengan transportasi. Jadi berikut secara singkat CV beliau, tapi beliau lebih senang menyebutnya sebagai learning journey ya Pak Pambudi ya. Betul. Ya, jadi beliau lahir di tahun 1968 di Magetan. Nah, kemudian tahun 86 terdaftar sebagai mahasiswa ITB di Teknik Industri. Jadi beliau ini senior saya. Di tahun 87 sampai 91 mendapat kesempatan belajar di Université de Nantes. Saya kurang fasih ini bahasa Perancis. Belajar tentang computer science. Kemudian tahun 91 di 93 di universitas yang sama mempelajari tentang artificial intelligence. Kemudian di tahun 93 sampai 2002 beliau aktif di bidang engineering di Indonesia, di Filipina, Thailand, dan Australia. Kemudian di tahun 2002-2003, karena ketertarikan beliau mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kuliah di MBA di Helsinki School of Economics di Finlandia. Ini rumahnya Nokia. Kemudian di tahun 2003 sampai 2013, beliau bekerja di Human Resources Field di Singapura, China, Hong Kong, Germany. Jadi ini hampir di semua belahan dunia beliau sudah pernah. Kemudian dari tahun 2013 sampai saat ini pengalaman beliau sebagai Human Resources Director di beberapa perusahaan internasional, di Citibank, Telkomsel, di Danone Aqua, dan terakhir di Bluebird. Ini ada moto beliau yang sangat baik, yaitu learning, performing, developing. Nah, kita akan mendengarkan secara lebih lengkap dari beliau apa yang akan menjadi hal-hal yang sangat penting di dalam build the characters ini, terutama dalam kondisi saat ini. Nah, untuk mahasiswa yang sudah mempunyai pertanyaan selama presentasi berlangsung, bisa sudah mulai menuliskan pertanyaannya di ruang chat, dan juga nanti kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Baiklah, tanpa perlu berpanjang lagi, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Pambudi untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Pambudi. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kali, terima kasih banyak atas kesempatan ini kembali ke kampus. Saya masih ingat tahun 86 sebagai anak muda baru lulus SMA dari Magetan, waktu itu datang ke kampus Ganesha. Sampai saya menulis puisi, dan puisi itu diterbitkan oleh Ikatan Alumni. Betapa syoknya saya yang dari Magetan pergi ke Bandung. Saya dari Magetan belum pernah pergi ke kota besar. Saya syok. Sampai minta kecap di Cafe Salman, di rumah makan Salman, itu dikasih kecap asin aja saya bingung. Di Magetan nggak ada kecap asin. Di Magetan kecapnya manis semuanya. Dan ternyata saya baru sebentar di ITB, di Teknik Industri, dan di sini saya punya beberapa sahabat. Ada sahabat saya, Ibu Indriyati Rahayu, beliau HR Director dari Prudential Indonesia. Kebetulan kami lahir di kota yang sama, di Magetan.
Dan ternyata saat ini Ganesha 86 berkibar di mana-mana. Rektornya Ganesha 86. Dirut Pertamina sekarang Ibu Nike Widiawati adalah sahabat kami di TI 86 juga. Mohon maaf buat yang jurusan yang lain, tapi saya yakin ada banyak dirut dari jurusan yang lain juga. Nah, tapi ternyata pengalaman saya pada saat mengalami culture shock dengan kecap asin di Bandung, sangat berguna pada saat kemudian saya kuliah di Perancis. Nah, saya di kuliah di Perancis sebagai junior dari senior-senior saya, mungkin kenal beberapa nama ini, Pak Iswardianto, Pak Carmadi Mahbub, mereka adalah senior saya waktu di Perancis. Nah, ternyata culture shock di Perancis lebih besar lagi. Jadi bukan hanya kecap manis dan kecap asin, tetapi kepada makan nasi pecel dengan makan keju. Dan saya kebingungan. Dan itulah yang membuat kadang-kadang karakter atau talent dari Indonesia sulit berkibar di dunia luar. Banyak yang jago kandang. Sulit sekali bagi orang Indonesia untuk keluar dari zona nyaman. Dan itulah yang akan menjadi tema dari diskusi kita pada pagi hari ini. Saya akan memulai sharing screen saya. Pertama saya ingin tanya, apakah screen saya udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Tema kita hari ini adalah membangun karakter untuk memenangkan global kompetisi. Karena kompetisi yang kita hadapi sekarang dan di depan nanti bukan hanya kompetisi lokal, kompetisi global. Dengan adanya Omnibus Law, semua perusahaan asing akan masuk ke Indonesia, investasi semakin banyak. Which is good. Berarti kita punya sparring partner yang bagus. Petinju yang bagus itu harus dilatih dengan sparring partner yang bagus. Dan kemudian dari situ mudah-mudahan kita juga bisa tampil di era global. Tadi udah disampaikan, saya dulunya dari teknik industri, pindah jalur ke teknik komputer, artificial intelligence, dan setelah itu saya pindah jalur lagi ke dunia SDM. Satu kesimpulan adalah ternyata ngurusin manusia lebih susah daripada ngurusin komputer. Anda bisa memberikan komen komputer yang sama ke semua komputer di seluruh dunia, dan ternyata apa yang terjadi mereka akan mengikuti instruksi Anda. Instruksi yang sama kalau diberikan kepada manusia yang berbeda dari suku, kebangsaan, agama, atau budaya yang berbeda akan diterima dan dimengerti dengan cara yang berbeda. Jadi mulai sekarang saya menyampaikan pesan kepada adik-adik sekalian. Saya boleh bilang adik-adik ya, sok muda dikit, meskipun mungkin sebenarnya lebih tepat saya memanggil anak-anak saya. Anak saya yang pertama udah di tingkat akhir soalnya. Anyway, pesan saya adalah mulai dari sekarang seimbangkan kemampuan akademis Anda dengan kemampuan berhubungan dengan manusia. Interpersonal skills, teamwork, dan leadership. Kenapa demikian? Karena kemampuan akademis Anda akan membuat Anda masuk dalam sebuah perusahaan. Tapi Anda lihat, saya pernah jadi HR Director di Citibank, Telkomsel, Danone Aqua, dan sekarang Bluebird. Ternyata kalau Anda ingin dipromosi, rahasianya satu. Belajarlah berhubungan dengan manusia. Belajarlah berinteraksi dengan manusia. Tingkatkan teamwork Anda. Dan tingkatkan leadership atau kepemimpinan Anda. Itulah kenapa konsep hidup saya adalah setiap kali learning, performing, developing. Belajarlah, perform semaksimal mungkin, dan kembangkanlah. Mohon maaf, lulusan ITB juga berbeda-beda. Ada yang menjadi direktur utama, ada yang di umur 52 tahun masih menjadi staf, dan gajinya masih UMR. Saya sayangnya kenal dengan beberapa yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena pada saat Anda keluar, ijazah adalah history. Honor your history. Tapi Anda harus build for the future. Dan itu ternyata dengan belajar sebanyak-banyaknya. Lulusan apapun Anda harus belajar. Setelah belajar, Anda perform semaksimal mungkin. Setelah itu Anda terus-menerus mengembangkan diri dan mengembangkan anak buah Anda. Supaya anak buah Anda bisa dipromosi dan Anda bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi lagi. Itulah konsep hidup saya, learning, setiap hari belajar, performing,
perform semaksimal mungkin. Jangan lupa mengembangkan anak buah Anda, tim Anda, tapi juga mengembangkan diri Anda sendiri. Tadi udah diperkenalkan, nama saya Pak Budi Sunarsihanto. Kalau penasaran dan pengen tahu, silahkan ke Facebook atau LinkedIn saya dengan nama yang sama. Dan saya menulis leadership artikel 3 hari sekali, ya boleh dilihat. Beberapa di antaranya diterbitkan menjadi buku oleh penerbit Mizan di Bandung, yang juga CEO-nya lulusan Astronomi ITB Angkatan 86. Jadi buku-buku ini juga bisa di situ. Oke, apa yang sedang terjadi di Indonesia? Indonesia masih tanah yang prospek dan menjanjikan. Saat ini memang ada COVID. Dan saat ini ya, secara GDP growth kita oleh Asian Development Bank diperkirakan -1%. Dan ini kadang-kadang membuat orang pesimis. Wah, lagi COVID, lagi pandemi, lagi krisis. Dan adik-adik kita yang lagi kuliah di ITB atau di kampus lain tiba-tiba berpikiran, terus apakah saya harus belajar atau enggak ya? Jangan-jangan belajar juga percuma, pas lulus nanti krisis nggak ada yang nerima kerja. Don't worry. Lihat baik-baik, krisis ini hanya sementara. Tahun 2021, Asian Development Bank memprediksi bahwa kita akan tumbuh lagi 5,3%. So don't worry, krisis hanya sesaat. Tahun depan kita bangkit lagi, belajar yang kuat. Kembangkanlah kepemimpinan Anda, dan tahun depan dunia industri siap menyerap Anda. Atau kalau Anda jadi entrepreneur, akan ada bisnis yang sangat-sangat bagus, menjanjikan untuk kita. Tapi kita lagi krisis, Pak. Benar, kita saat ini lagi krisis. Saya mempelajari budaya-budaya Nusantara. Saya pergi dari satu daerah ke daerah lain di pelosok Nusantara. Kalau Anda saat ini menjadi orang Makassar, banggalah. Karena saya pergi ke Makassar, dan orang Makassar punya prinsip yang sangat hebat. Orang Makassar itu dulu pelaut. Dan dia bilang, pelaut yang handal hanya dilahirkan di laut yang penuh ombak dan topan. Kalau lautannya tenang-tenang saja, berarti kita hanya jadi pelaut yang sedang-sedang saja, atau cemen. Kita dilahirkan dalam masa krisis, dan winner, champion dilahirkan dalam masa krisis seperti ini. Bersyukurlah bahwa kita ada krisis. Ada 3 hal yang kita harus lakukan pada masa krisis. 1, berjuang meminimasi impact daripada krisis tersebut. 2, berjuang untuk survival, fight for survival. Survive bagi diri Anda sendiri, survive bagi perusahaan. Banyak perusahaan yang saat ini tutup dan bangkrut. Kalau perusahaan masih berjalan, alhamdulillah perlu disyukuri. Maaf, banyak teman-teman kita, saudara kita yang meninggal karena COVID. Kalau Anda masih hidup, bersyukur dan kita teruskan. Kita survive. Tapi jangan lupa, dalam masa krisis, invest for the future. Saya bekerja di Bluebird, kami tahu kekuatan kami adalah di pelayanan pelanggan, kejujuran, dan senyuman dari driver kami. Kami tahu kami harus mengejar ketinggalan dalam bidang teknologi dan IT. Makanya dalam masa krisis kami melakukan efisiensi, tapi kami sedang merekrut ratusan artificial intelligence program. Jangan lupa invest for the future. Sebuah perusahaan melakukan itu. Anda semua harus melakukan yang sama. Berjuanglah untuk hidup, tapi jangan lupa belajar dan invest untuk masa depan Anda. Kenapa demikian? Karena dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Gak ada lagi yang Jagger. Zaman dulu perusahaan besar seperti Kodak mencetak foto kaya raya. Karena dulu setiap kali orang habis wisuda, rame-rame pada pergi Yonas di Bandung, cetak foto. Setelah wisuda, setelah kawinan, setelah piknik. Ternyata behavior of the people change. Kelakuan manusia berganti. Coba di antara hadirin, berapa yang terakhir kali pergi ke foto studio? Jarang. World has changed. Kodak tidak mampu berubah. Bangkrut. Nokia. Saya dibesarkan di Nokia. 12 tahun saya kerja di 4 negara di mana Nokia beroperasi. Nokia hebat. Karena bikin handphone untuk
ngomong, suaranya jernih dan kinclong. Dunia berganti. Gak ada lagi yang menggunakan handphone untuk ngomong. Kalian gak pernah ngomong lagi. Apa yang kalian lakukan? Semuanya sekarang pada atau WA ada berganti dan akhirnya tidak ada lagi. So, ternyata sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda, bukan jaminan bahwa Anda akan terus berjaya. Charles Darwin mengeluarkan teori evolusi yang isinya makhluk yang paling sukses bukan makhluk yang paling kuat. Dinosaurus itu kuat, tapi ternyata dinosaurus itu kuat, tapi ternyata apa yang terjadinya? Dinosaurus akhirnya punah juga. Bukan yang paling pintar. Kodak kurang pintarnya apa? Nokia kurang pintarnya apa? Mohon maaf, kalau Anda nanti lulus dengan IP 4, saya akan bilang congratulations. Tapi bukan jaminan keberhasilan Anda. Dan ternyata banyak sekali yang menjadi direktur atau direktur utama, IP-nya bukan 4. Mengapa? Karena selain IP, Anda perlu leadership, Anda perlu teamwork. Dan ternyata kunci satu-satunya untuk sukses dan terus bertahan adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Itu yang harus kita camkan. Kenapa demikian? Karena dunia yang terus-menerus berubah. Seperti yang saya bilang. Orang dulu nyetak foto, sekarang nggak nyetak foto. Orang dulu ngomong di telepon, sekarang nggak ngomong lagi di telepon. And a lot of things change. Teller yang dulu kerja di bank, sekarang dipecatin semua karena berpindah ke mobile banking dan telepon banking. Orang yang dulu jadi jaga tol, sekarang dipecatin karena diganti dengan mesin. Pak, itu kan teller dana, penjaga tol, Pak. Lulusan ITB nggak akan. Lulusan ITB aman. You think so? Lihat baik-baik. Tahun 80-an, sebuah komputer diciptakan oleh IBM, namanya Deep Blue. Dia mengalahkan juara dunia catur namanya Garry Kasparov. Tamparan besar bagi peradaban manusia. Juara dunia dikalahkan oleh mesin. Saya mau nanya ke Abendar. Anda juara dunia nggak? Nggak kan? Nggak usah sombong. Berarti Anda bisa digantikan oleh komputer. Dan itulah badai ketidakpastian. Volatile, rapuh, kerumitan, complexity, dan ambiguity yang menyerang kita. Belum sampai itu menyerang kita, COVID datang. Dunia akan berganti. Semuanya berganti. Mall akan menjadi lebih sepi. Meskipun nanti COVID udah ditemukan vaksin, dunia akan berbeda. Karena apa? Orang yang terbiasa meeting, ketemu sekarang udah lebih terbiasa untuk ketemunya secara virtual dengan Zoom. Bisnis transportasi dan taksi yang saya tekuni mau nggak mau akan turun. Karena jumlah orang yang keluar rumah akan berbeda. Apa artinya? Harus cari sumber pendapatan yang lain. Harus cari source of revenue. Belajar dengan hal yang baru. Thai Airways, airline-nya turun, jualan gorengan. Garmin, pada saat GPS-nya turun, mereka jualan gadget. The ability to reimagine and reinvent yourself. Karena kompetisi akan berganti. Dan jalur-jalur kompetisi yang dulu seperti Formula One, yang dulu begitu mudah, ternyata sekarang tidak ada jalurnya lagi. Off-road, off-track. The rule is no rule. Berarti kita harus bersiap-siap dengan dunia. Apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terus terjadi? Inilah yang akan menjadi diferensiator kita di global competition. Pertama, saya ini tadi disebutkan, sudah bekerja ngurusin sumber daya manusia di 7 negara. Sejak dari Cina, Jerman, Perancis, Singapura, Australia, dan di mana-mana. Dan pada saat itu ada satu hal yang saya perhatikan. Banyak sekali top talent yang dari negara lain. CEO itu orang Amerika, orang Eropa udah jamak. Ternyata orang India mulai maju. CEO-nya Microsoft dan Google itu orang India. Ternyata ada orang Filipina jadi CEO. Ada orang Malaysia jadi CEO. Thailand jadi CEO di perusahaan global. Dan saya miris dan saya bertanya, terus orang Indonesianya kemana? Mana
orang Indonesia yang jadi CEO di perusahaan global di luar negeri ya. Sebagai lulusan ITB, mungkin saya juga bertanya, mana lulusan ITB? Katanya selamat datang putra-putri terbaik bangsa. Di Indonesia jagoan, jago kandang. Keluar negeri, mana yang jadi CEO? Tidak ada. Dan itu membuat saya miris. What's wrong? Apa yang salah? Dan saya mikir, pulanglah saya ke Magetan sana ke bapak saya, guru SD. Bapak saya guru SD yang dengan polosnya nanya, "Lah iyo, kok rene? Kenapa kok nggak ada?" Dengan bahasa yang sederhana bapak saya nanya, "Emang orang Indonesia goblok banget?" Ternyata tidak. Orang Indonesia pintar sekali, jauh lebih pintar. Mau bukti? Kalau ada olimpiade matematika dan fisika tingkat SMA, juaranya banyak yang dari Indonesia. Nggak main-main. Bukan juara nasional, juara Asia Tenggara, juara dunia, Om. Juara dunia orang Indonesia. Oke, next. Ada kompetisi robot di Jepang atau di Swedia. Yang ikut mahasiswa kita. Ada yang dari ITB, UI, ITS. Banyak. Juara dunia. Jadi bayangin, SMA-nya pinter, kuliahnya pinter. Ternyata di dunia kerja, what's going on? Salah siapa? Kali ini kita boleh nyalain orang tua dan nenek moyang kita. Karena mereka mengajarkan kita sesuatu yang dulunya sangat relevan. Tapi ternyata sekarang sama sekali tidak relevan. Apa yang diajarkan orang tua kita? Kita lihat ya. 1. Tong kosong nyaring bunyinya. Orang kalau ngomong biasanya bego. 2. Padi makin tua makin merunduk. Kalau orang pintar biasanya rendah hati. Air beriak tanda tak dalam dan lain sebagainya. Saya mengumpulkan 17 peribahasa dari seluruh pelosok Nusantara. Yang artinya jadilah orang yang pintar. Tapi diamlah. No, mungkin itu valid di zaman dulu. Zaman sekarang is not going to work. Saya memerlukan tong yang berisi dan nyaring bunyinya. Berarti kita mempunyai kombinasi antara competence, confidence, dan communication. Jadi adik-adik sekalian, jadilah orang yang pintar, wajib, harus. Tapi punyalah rasa percaya tinggi yang tinggi dan latihlah kemampuan komunikasi atau presentasi sana. Saya digembleng, dilatih oleh bapak saya. Sejak umur saya 6 tahun presentasi setiap hari. Look how I am now. Dan saya dulu masih diundang untuk presentasi di Vietnam, di Beijing, di Filipina, bahkan di Jerman. Sekarang ya harus melakukannya pakai Zoom. But that's to tell you, kalau Anda mau di jalur global karir, kalau Anda mau maju dalam karir kepintaran Anda, nggak bisa mengandalkan IP Anda. Harus kompeten, confident, dan communication skill. Setelah itu apa? Change agility. Zaman yang berubah, Anda harus berubah. Terakhir, coaching skills. Kemampuan Anda untuk mendidik anak buah Anda. Leader itu bukan lagi leader bagi dirinya sendiri. Leader itu adalah leading bisnisnya, leading timnya, leading dirinya sendiri. Berarti kemampuan mengembangkan anak buah. Paradigma yang dulu, kalau ada leader mengembangkan anak buahnya, dia cemburu, dia takut anak buahnya akan lebih maju dari dia. Bapak saya guru SD, dia nggak takut dikalahkan anaknya. Bahkan dia sekarang bangga bercerita ke teman-temannya di Magetan saya. Dari tangan saya lahirlah seorang HR director, seorang direktur rumah sakit ternama, 2 orang dokter, dan 1 orang lawyer penasihat hukum. Leader itu mengembangkan anak buahnya. Jangan cemburu, jangan iri. Saya melakukan konsep itu. Di semua tempat di mana saya berada, pada saat saya pergi, anak buah saya ngantiin saya. Karena saya gembleng dia.
Dari tangan saya sudah lahir 5 direktur human resource yang lain. Makanya remember this, being a leader, menjadi pemimpin berarti memimpin bisnis Anda. Sebelumnya adalah memimpin tim Anda. Tapi yang paling penting adalah memimpin diri Anda sendiri. Demikian untuk sementara monolog saya akhiri, dan mungkin akan lebih menarik kalau kita melakukan tanya jawab. Saya bisa menjawab. Kebetulan di sini ada sahabat saya yang juga dari TI 86, Ibu Indriati Rahayu dari HR Director Prudensial, yang mungkin akan juga bisa menjawab. Moderator, saya stop sharingnya dan kami persilahkan untuk membuka tanya jawab, bisa melalui chat atau bisa langsung ngomong. Silakan. Terima kasih Pak Pambudi atas paparannya yang luar biasa, sangat menarik. Kita persilakan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pertanyaannya, bisa raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan. Kalau tidak, bisa juga disampaikan di ruang chat, nanti akan kita bacakan. Selamat pagi Pak Pambudi. Selamat pagi. Maaf, saya pakai HP yang nggak stabil. Saya mau bertanya mengenai memimpin diri sendiri. Dari Bapak sendiri, ada nggak kayak tips atau cara tertentu supaya kita memimpin diri lebih baik dan kita memimpin diri kita itu ke arah yang benar, bukan ke arah yang karena menurut kita baik ternyata salah begitu, Pak? Keren banget Pak William. Good leadership, kepemimpinan berarti menjalankan bisnis. Dan kita menjalankan pemimpin pada diri kita sendiri seperti menjalankan perusahaan. Perusahaan yang baik punya tujuan. Jadi pertama Anda mulai dengan goal. Ingat baik-baik. Goal, tujuan. Tulis, gambar, foto. Saya waktu umur 6 tahun bikin poster sebuah universitas di Eropa di mana saya ingin kuliah. Saya pengen melakukan. Istri saya membeli gaun yang paling mahal. Gaunnya ukurannya 12 kg lebih kurang dari dia pada saat dia mau diet. That's the goal. Kurang berat badan 12 kg. Anak saya pengen dapat kuliah beasiswa di Ohio. Dia Photoshop dirinya sedang bermain-main di sebuah universitas di Ohio. That's your goal. Setelah punya goal, Anda canangkan, kemudian Anda bekerja keras. Orang-orang luar biasa adalah orang yang biasa melakukan hal yang luar biasa. Sederhana. Untuk mencapai yang Anda inginkan, Anda harus bekerja lebih keras dari yang lain. Di luar sana banyak buku, banyak motivator yang bilang kerjalah dengan cerdas, jangan kerja keras. Work smart, not hard. Lupakan mereka. You work harder, you work smart. Next, ini dunia kompetisi. Anda berkompetisi dengan banyak orang untuk memenangkan sesuatu. Apa kelebihan Anda dibandingkan orang lain? Saya sarjana komputer, MBA dalam bidang HR, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Indonesia. Itu diferensiator saya. Anda harus mulai mikir apa diferensiator Anda. Bahasa asing, sertifikasi, kemampuan yang lain. Anak saya kuliah teknik kimia, tapi langsung kuliah double ngambil major finance. Berarti lulus nanti dia dapat 2. Itu membuat dia memenangkan kompetisi dibandingkan yang lain. So untuk menjawab pertanyaan William, 1, goal-nya jelas. 2, visualisasi. 3, work hard, work smart. 4, what is your differentiator? Apa yang membedakan Anda dengan yang lain? Bu Indri, mohon ditambahkan sedikit bagaimana cara memimpin dirinya sendiri ya. Ini sahabat saya lahir satu rumah sakit di Magetan. Kemudian ketemu lagi di Teknik Industri ITB 86. Sekarang posisi saya di Bluebird, sebelumnya yang menempati adalah Ibu Indri Rahayu. So, kalian bisa bayangkan betapa dekatnya kami. Silakan Bu Indri, mohon ditambahkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik bagi dirinya sendiri.
Terima kasih Pak Pambudi. Terima kasih pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau dari saya, William, tadi menambahkan aja apa yang dijelaskan oleh Pak Pambudi itu benar banget. Harus dimulai dari tujuan lo apa. Jadi masing-masing dari kita harus punya tujuan atau purpose of life. Kita tuh sebenarnya pengen apa. Jangan terganggu atau tergoda oleh tujuan orang lain karena orang lain belum tentu sama tujuannya dengan kita. Jadi kalau tujuannya berbeda, cara mencapainya juga bisa jadi berbeda gitu. Jadi itu yang kadang-kadang waktu kita masih muda kita sering terganggu nih. Kenapa ya sih itu begitu kok saya begini gitu. Seakan-akan kita sepertinya mempunyai tujuan yang sama padahal enggak, tujuannya berbeda kan. Gitu. Jadi Pak Pambudi tadi sudah bagus sekali bahwa yang pertama kali adalah tujuan lo apa. Gitu. Nah yang kedua yang saya ingin tambahkan tadi Pak Pambudi jelas sekali menambahkan dikasih tuh visualisasi supaya kita mengingat terus kalau bisa tiap bangun kita ingat tujuan kita apa. Itu bagus banget sebagai penyemangat. Nah yang kedua yang saya ingin tambahkan kita juga ingin kita punya orang-orang di sekeliling kita yang bisa sebenarnya membantu kita mencapai tujuan kita. Pak Pambudi punya seorang ayah yang terus-menerus memberikan masukan dan membantu Pak Pambudi untuk mencapai cita-citanya. Nah, teman-teman semua juga bisa tuh mempunyai 1, 2, 3 orang sebagai supporter Anda yang terus-menerus memberikan feedback, oh kamu kurang ini, oh kamu harusnya begini, oh begini. Nah, ini mesti pandai-pandai tuh memilih siapa yang bisa memberikan feedback yang honest, feedback yang jujur, sehingga itu sangat membantu Anda untuk melakukan progresnya. Karena tujuan itu tidak tercapai dalam 6 bulan, 1 tahun ya, bisa 4 tahun, 5 tahun, dan selalu ada ups and down di dalam waktu-waktu itu. Jadi supporter yang ada di sekeliling kita, yang tidak hanya memuji pada saat kita berhasil melakukan sesuatu, tapi juga memberikan feedback untuk development kita yang lebih baik. Itu sangat penting sekali. Terima kasih. Keren banget jawabannya. Terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya yang di chat dari adik kita, sebentar. Dari adik kita yang bernama Abdullah. Ya. Oke. Jadi ada adik kita yang namanya Abdullah. Oke. Adik Abdullah bilang, ternyata namanya Rashid. Oke, maaf Rashid. Oke. Rashid bertanya, bagaimana cara Bapak menghadapi shock culture di beberapa wilayah? Dan bagaimana akhirnya Bapak bisa menjadi leader di tempat yang secara culture tidak sesuai? Bagus. Kita oleh orang tua kita diajarkan, banggalah dengan bangsa kita, banggalah dengan budaya kita. Setuju. At the same time, saya tambahkan, banggalah dengan budaya kita. Dan terbukalah dengan budaya yang lain. Kita kadang-kadang orang Indonesia tuh ya, belum apa-apa udah punya pikiran negatif. Orang India begini, orang Malaysia begininya, orang Barat begini, bahkan kesukuan. Orang Jawa menganggap orang Batak begini, orang Batak menganggap orang Padang begini, dan lain sebagainya. Saya punya konsep yang berbeda, positive thinking. Pada saat Anda kenal orang dari berbagai suku dan berbagai budaya, apa hal yang positif yang kita bisa belajar dari mereka? Saya pergi ke Cina, tinggal di Cina 3 tahun. Ada pepatah Arab yang bilang, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dan alhamdulillah belajar banyak. Mereka pekerja keras. Orang Perancis sangat menyeimbangkan balance of life. Orang Singapura sangat kompetitif. Jadi pada saat saya berhubungan dengan mereka, the first thing that I have adalah kamu punya sesuatu yang positif. Dan karena kamu punya sesuatu yang positif, saya akan belajar dari kamu. That's the mentality. Jadi dari situ, karena mentalnya begitu, bukannya budaya gue yang paling keren nih, kalian ini sesat semua. Nah, bukan begitu. Jadi pertama relationship udah bagus. Konteks, baru konten. Setelah itu kita ngomong, apa yang saya bisa pelajari dari dia. Karena mental kita belajar, maka kita akan mengambil ilmunya. Kalau mental kita, pikiran kita udah terblok dengan bilang, bangsa saya paling bagus, budaya saya yang paling hebat, bahasa saya yang paling hebat, kita nggak mau belajar. Karena kita nggak mau belajar, akibatnya susah untuk
adaptasi. Kira-kira begitu. So it start with the positive mind, open mind, and willingness to learn. Kira-kira begitu. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Amelinda Stefani. Hidup ini adalah kompetisi, betul. Dan jumlah manusia akan semakin lama semakin banyak, betul. Terus gimana dong Pak? Bekerja semakin keras, unfortunately. Banyak orang tua yang melakukan kesalahan. Ada orang tua yang kalian dulu, mereka hidup keras untuk mencapai kehidupan seperti ini. Kemudian mereka bilang, jangan sampai anak saya bekerja keras. Wrong. Saya bekerja keras untuk mencapai yang saya lakukan. Saya bilang sama anak-anak saya, kalian harus bekerja lebih keras dari Pak. Saya punya beasiswa. Saya sekarang punya uang banyak untuk ngirim kamu ke luar negeri. Tapi kamu harus kerja keras dan cari beasiswa sendiri. Malu Papa. Kalau Papa dulu dapat beasiswa dan sekarang kamu nggak dapat. Berarti Papa gagal mendidik kalian. Oke. So, you work harder. Wah, berat Pak. Yes. Siapa yang bilang untuk mencapai keberhasilan akan mudah. Extraordinary people are ordinary people who do extra thing. Apa hal ekstra yang Anda lakukan? Apa hal ekstra yang Anda punya? Berarti bekerja lebih keras, tapi lebih smart. Lebih smartnya gimana? Cari hal yang bisa Anda lebih jago. Jangan kayak orang Indonesia, sok-sokan. Orang Inggris main sepak bola, orang Prancis main sepak bola, orang Brazil main sepak bola, kita ikut-ikutan main sepak bola. Eleh deui, kalah terus. Kalau orang Indonesia jagonya badminton dan pencak silat, mainkan itu. Semua orang punya kekuatan. So remember, work harder, work smarter, find your strength, build your differentiator. Makasih. Next question. Dari Seliana. Bu Indri, saya bacakan pertanyaan Seliana, mohon dijawab ya Bu ya, gantian. Saya Seliana dari jurusan mesin. Bagaimana menghadapi krisis pandemik ini? Apakah Ibu, ke Ibu nih ya, ke Bu Indri, Ibu bisa sharing mindset Ibu dan rutinitas yang sangat berperan dalam krisis ini. Wah, ini contoh yang tepat. Karena Bu Indri ini dalam masa krisis malah olahraga, makan-makan, kayaknya lebih ceria dari sebelum krisis. Silahkan di-share, Bu. Terima kasih Pak Pambudi. Terima kasih Seliana, pertanyaannya bagus banget. Jadi sebenarnya apakah kita ini dalam kondisi krisis atau kondisi yang menyenangkan, itu tergantung dari mindset kita loh. Menurut saya sekarang ini sudah bulan ke-7 atau ke-8 working from home, di rumah terus nih. Tetapi saya melihat ada berkah yang lain. Satu, tentu saja semua orang tahu bahwa kita punya manfaat dan pasti teman-teman di sini juga merasakan kita punya manfaat karena kita nggak perlu repot transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena kita semua melakukannya di rumah. Terus bilang, ya tapi buat anak muda itu bosan banget gitu, ketemunya lu lagi, orang tua kayak adik kayak siapa gitu. Dan kadang-kadang bentrok melakukan segala sesuatu di ruangan yang sama. Tetapi teman-teman mohon diingat gitu ya. Saya misalnya kemarin waktu bulan puasa gitu, buka puasa di rumah dan sahur di rumah terus secara lengkap, itu berkah luar biasa. Karena biasanya saya selalu sibuk dengan acara buka puasa bersama di mana-mana. Sehingga buka puasa sudah bukan acara rumah lagi atau jarang banget ada di rumah selama 1 bulan penuh. Itu satu. Terus yang kedua juga ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena saya bisa saving tidak travel ke kantor, saya bisa melakukannya untuk hal-hal positif yang lain. Misalnya Pak Pambudi tadi bilang, saya bisa olahraga, saya bisa ikut yoga online, saya bisa ikut olahraga online, bisa ikut hits online. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan. Itu yang kedua. Ternyata badan saya menjadi lebih sehat karena makan di rumah terus, olahraga terus, dan sebagainya. Di sisi lain belajar, persis seperti yang kita lakukan di sini ini. Ternyata kita sekarang belajar itu bisa sangat mudah. Ini tadi kita ketemu dengan teman-teman pasti tidak menyangka akan ada 2 orang dari Jakarta yang jadwal kita juga cukup padat, tetapi tiba-tiba bisa datang bersama-sama dengan teman-teman semuanya sebanyak 200 sekian orang bersama-sama atau bahkan 300 belajar dalam 1,5 jam ini. Ini luar biasa kalau
kita harus ketemu, nggak mungkin bisa sebanyak ini, dan kita pasti membutuhkan waktu. Saya baru diundang 2-3 hari yang lalu dan saya bilang bisa. Kalau saya harus travel ke Bandung, itu mungkin butuh 2 atau 3 minggu untuk nge-book waktu saya, karena kalau ke Bandung artinya 1 hari. Saya tidak bisa bekerja pada saat travel dari Jakarta ke Bandung. Jadi banyak banget sebenarnya manfaat yang bisa kita lakukan. Bahkan saya sekarang sering sekali untuk bisa mendapatkan expert pembicara dari luar negeri dengan sangat mudah. Hanya karena kondisi pandemi ini, karena semuanya online. Jadi banyak hal positif yang bisa kita lakukan selain bahwa kita harus di rumah. Dari sisi financial, misalnya, saya yakin pasti ada yang sedang tidak beruntung karena usahanya segala macam dan sebagainya. Tetapi kita juga mesti ingat bahwa dalam kondisi pandemi ini, pengeluaran kita juga tidak banyak karena kita jarang ke kafe, kita jarang main, kita jarang jalan-jalan. Jadi sebenarnya kebutuhan kita hanya kebutuhan pokok aja, untuk makan setiap hari. Ya, kita nggak perlu beli-beli lagi, nggak perlu belanja ke mall dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk turning around negatif mindset itu menjadi positif. Dan yang lebih penting lagi, teman-teman semuanya, kondisi pandemi ini sepertinya semua orang slow down. Tetapi saya ingin memberikan tips buat teman-teman, jangan slow down. Karena begitu pandemi ini selesai dan bisnis mulai berjalan dengan comeback gitu. Jangan sampai kita ketinggalan kereta. Kita harus pastikan kitalah yang akan menjadi the winner after this pandemic. Dan tentu saja kita tidak akan bisa menjadi the winner kalau dalam pandemi ini kita tidak mempersiapkan diri kita untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki diri, dan untuk terus menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pertanyaan keren. Saya teruskan dengan pertanyaan berikutnya dari Natsmi Teknik Elektro. Bagaimana cara ini semoga bukan dari elektro arus kuat ya. Katanya kalau wisuda IP-nya tinggi disetrum nanti ya. Saya takut ini ya, semoga. Jangan nilainya jangan tinggi-tinggi lah, nanti malah disetrum, bahaya. Anak-anak elektro ini suka main-main. Oke, bagaimana cara mengembangkan orang lain agar satu arah dan tujuan dengan kita, melihat banyaknya variabel yang ada pada tiap karakter manusia. Bagus. Orang bisa berbeda, tapi Anda hanya bisa bekerja sama dan mengembangkan mereka kalau Anda punya visi yang sama dan tujuan yang sama. Jadi pertama kali cari kesamaan, bukan perbedaan. Makanya saya memperkenalkan diri pertama, saya bilang apa? Saya pernah kuliah di ITB. Meskipun saya pernah kuliah di 3 atau 4 universitas yang lain. Saya bilang duluan saya pernah. Jadi ada kesamaan. Belum apa-apa udah klik. Kalau kalian mau membina rumah tangga, cari pasangan yang mempunyai visi yang sama. Rumah tangga yang sama itu bagaimana? So, start with the similarity. Dari situ mulai dikembangkan. Dan remember, mengembangkan orang lain is not about you, it's about them. Berarti dimulai dengan nanya, apa goal kalian? Ingat kan, leader mulai dari goal. Berarti kita harus nanya ke dia, goal kamu apa? Ingin jadi apa? Aspirasinya apa? Setelah itu, apa yang kita bisa lakukan untuk bekerja sama? Mengembangkan itu bukan petentang-petenteng. Saya bos, kamu anak buah, insinyur, nanti 3 tahun lagi kamu harus jadi manajer, saya cetak kamu jadi manajer. Ya iya dia kalau mau jadi manajer. Ada yang nggak mau jadi manajer. What should we do? So remember this, find the similarity. Ask, listen, work together. Dan itu yang susah. Ingat kan, nggak ada tell, nggak ada merentah, nggak ada marahin, nggak ada ngomelin. Yang ada adalah temukan kesamaan, tanyakan, dengarkan. Bekerja samalah barengan. Next, ada yang bertanya, apa yang membuat orang Indonesia susah berkembang di tempat lain? Oke, keren banget pertanyaannya. Karena orang Indonesia itu dimanja, Mas. Dari kecil ada pembantu. Dari kecil diantar pakai supir. Pada saat keluar negeri mereka nanya, nanti ada pembantu enggak? Nanti ada supir enggak? Mas, Perdana Menteri Inggris nyupir sendiri, nyuci piring sendiri.
Itulah kenapa saya nggak mau kerja di Inggris. Tapi realitinya begitu. Orang Indonesia itu manja, belum apa-apa. Pengen ini, pengen itu. So please be independent. Saya nggak minta uang ke orang tua saya umur 12 tahun. 12 tahun saya dari Magetan ngarang puisi murahan, cerpen romantis picisan. Bukannya saya suka, tapi itu satu-satunya cara untuk dapat duit. So again, ada dua hal yang nggak bisa berjalan sama-sama. Comfort, progress. Nyaman, maju. Anda mau nyaman, siap-siap nggak akan maju. Anda mau maju, siap-siap nggak akan nyaman. Orang Indonesia mau dua-duanya. Maunya nyaman dan maju. Nggak mungkin. Impossible. Berarti apa? Anda harus comfortable with uncomfort. Anda harus nyaman dengan ketidaknyamanan. Karena berarti ujung-ujungnya adalah maju. Terima kasih. Next, saya akan mengambil pertanyaan terakhir dan saya akan berkolaborasi dengan Ibu Indri untuk pertanyaan tersebut. Saya Antoni Lim dari Teknik Perminyakan. Saya ingin bertanya, apakah generasi ya? Oh, yang ini udah saya jawab ya tentang percaya diri. Maaf, silahkan saya teruskan kalau gitu. Dari Indira, waktu di jurusan teknik mesin. Bagaimana cara menentukan tujuan hidup waktu masih muda? Saya merasa susah menentukan tujuan hidup yang konkret dan mengibaratkan susah fokus menentukan pilihan. Terima kasih. Silakan Bu Indri jawab dulu, nanti saya teruskan. Bagaimana menentukan tujuan hidup? Terima kasih Indira. Bagaimana menentukan tujuan hidup? Tujuan hidup itu apa yang kita mau. Jadi walaupun kita masih muda, memang salah satu kendalanya orang-orang muda adalah karena mereka tidak tahu mereka tuh maunya apa. Jadi kadang-kadang kita pengen tahu sebenarnya apa sih yang kita sukai untuk kita lakukan. Misalnya saya 13 tahun persis seperti Pak Pambudi yang sebelumnya harus berkarir di komputer baru kemudian switch ke HR. Saya pun juga. Saya karena lulusan teknik industri pertama kali saya kerja di factory. 13 tahun saya sebagai orang teknik. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk switch ke HR. Dan saya merasa passion saya di HR ini. Nah, memang tidak semuanya mudah untuk menentukan tujuan hidupnya di waktu muda. Tetapi tidak mempunyai karena ragu-ragu dan tidak mempunyai tujuan hidup juga salah. Jadi saran saya adalah apapun yang Anda sukai saat ini, itulah tujuan hidup Anda. Kalau suatu saat nanti berbeda dan harus berganti, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering bergantinya. Kalau tiap 6 bulan berganti itu namanya bukan tujuan hidup. Itu namanya keinginan. Ya, kalau tujuan hidup mestinya sesuatu yang tidak berubah lebih dari 2-3 kali dalam hidup kita. Syukur-syukur kalau dari awal kita punya dan kita punya satu dan satu itu konsisten terus. Itu bagus sekali gitu karena kita akan selalu konsisten dalam mengembangkan diri kita dari muda sampai kita nanti dewasa gitu. Tetapi kalau enggak cari apa sih sebenarnya yang membuat patience kita? What is your ultimate satisfactions in life gitu. Apa yang membuat kita itu merasa hidup kita berkah, hidup kita bernilai, hidup kita valued dan membuat seluruh strength kita itu terpakai dan bermanfaat bagi orang lain. Itu kira-kira tujuan hidup kita. Nah, Pak Pambudi, saya mohon maaf nih, saya ada meeting jam 10. Jadi ini mungkin sesi terakhir dari saya. Ini sesi Pak Pambudi ini keren banget. Jadi teman-teman jangan jangan sampai tidak memanfaatkan karena jawaban-jawaban dari Pak Pambudi ini keren banget. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih sudah dijawab, Pak. Saya akan ngambil pertanyaan terakhir. Oke. Pak, saya ingin bertanya. Dari Litan dari teknik material. Bagaimana cara menghadapi kegagalan saat mencapai goal kita, di mana sudah berusaha maksimal dan memberikan yang terbaik. Keren banget. Kalau Anda mempunyai tujuan dan kemudian Anda berusaha maksimal dan gagal, berarti tujuan Anda tinggi. Orang-orang yang standarnya tinggi akan berhasil. Don't worry,
Semua orang sukses pernah gagal. Saya pernah gagal. Saya pernah PMDK nggak masuk di ITB, harus coba pakai UMPTN. Saya pernah gagal waktu nembak seorang cewek, bahkan 3 cewek menolak saya. And that's okay. Saya pernah gagal pengen beasiswa ke Jerman dan ternyata hanya diterima di Prancis. And that's okay. Bedanya orang gagal dan orang sukses adalah orang yang sukses, gagal, dan bangkit lagi. Di Jepang ada buku keren berjudul Gagal 7 kali, bangkit 8 kali. What we need to do. Terus gimana? Setiap kali Anda gagal, 1, take a break. Boleh sedih dulu, take a break, relax. 2, learn. Apa yang sudah saya lakukan dengan baik, apa yang harus saya improve. 3, do it again. Get up, do it again. Tapi sekarang harus diperbaiki dan harus benar-benar learning to improve. Jadi ingat, take a break, learn to improve. 3, do it again and improve. Terima kasih banyak. Itu pertanyaan terakhir. Mohon maaf, itu juga jam saya udah pas jam 10. Dengan demikian, saya mau menyampaikan terima kasih. Semua pertanyaan yang lain mohon dijapri ke saya, akan saya jawab satu persatu. Karena keterbatasan waktu. Dan juga mohon maaf, saya nggak bisa ikut sampai akhir seremoni. Meeting saya yang satunya sudah berjalan dengan Dewan Komisaris. Dengan ini saya mohon pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pambudi atas diskusi dan presentasinya yang luar biasa. Hanya sayang sekali waktunya sangat terbatas. Jadi ini akan disampaikan ke Pak Pambudi oleh Panitia Studium Generale. Nanti mudah-mudahan bisa diterima jawabannya pada pertemuan berikutnya. Baik, dari MC, karena Pak Pambudi sudah selesai menyampaikan materi dan diskusinya, maka tugas saya sebagai moderator pada kesempatan ini juga hampir selesai, tapi mohon izin, saya ingin memberikan ringkasan sedikit yang saya dapat dari diskusi tadi. Yang pertama adalah untuk dapat mengetahui karakter kita, maka perlu dimulai dengan pengenalan diri. Jadi memang dari Pak Pambudi tadi banyak sekali menyinggung hal tersebut, karena dari pengenalan diri itu kita mengetahui apa sebetulnya passion kita. Kemudian apa yang ingin kita capai di dalam hidup. Dan itu yang akan menjadi tujuan dan pengarah kita selama proses di mana kondisi sekarang itu sangat VUCA ya, istilahnya Pak Pambudi tadi, VUCA plus COVID impact. Nah, ada beberapa hal yang tadi saya juga sempat catat untuk dapat menyesuaikan diri dalam persaingan, dalam dunia kerja yang VUCA dan COVID ini. Pertama, kita harus memperbaiki kompetensi kita. Jadi kompetensi itu apa-apa yang adik pelajari, baik yang sifatnya hard skill maupun soft skill, itu akan sangat penting. Kemudian Pak Pambudi juga menyampaikan tentang percaya diri, confidence. Nah ini memang ternyata menurut pengalaman beliau, kita tidak bersaing dari negara lain karena kita mungkin kurang confidence terhadap diri sendiri ketika menyampaikan kompetensi kita, ide-ide kita, dan lain-lain. Dan ini kesempatan juga nih sebetulnya adik-adik masih sebagai mahasiswa untuk melatih itu, memperkuat kompetensi dan juga melatih confidence dirinya. Nah, yang berikut adalah communication skill. Jadi memang communication skill ini selalu muncul dari tracer study, di mana alumni-alumni ITB dianggap communication skill-nya bisa atau perlu ditingkatkan lagi. Jadi kalau Pak Pambudi tadi selalu berlatih selama 6 jam katanya, dan saya dengar Pak Soekarno juga dulu selalu berlatih komunikasi dengan cara berpidato sendiri di depan cermin, itu yang menyebabkan beliau-beliau sangat berhasil menjadi seorang leader. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk berubah, jadi change agility, jadi kelincahan menyesuaikan diri. Ini juga terkait dengan resilience tadi. Jadi ketika ada kegagalan, nah kegagalan atau hal-hal yang sifatnya negatif,
maka kemampuan untuk terus bangkit, maju menuju cita-cita itu adalah salah satu hal yang sangat penting dengan kondisi sekarang. Jadi bayangkan kita di dalam suatu ombak badai di mana vektor gayanya berubah-ubah terus, maka kalau kita tidak mempunyai resilience yang cukup dan baik, maka kita akan terombang-ambing. Dan terakhir tadi Pak Pambudi juga menyampaikan kemampuan coaching. Nah, ini coaching skill ini nantinya akan jadi sangat penting ketika adik-adik sebagai seorang leader untuk dapat menguasai ini. Nah, saya juga masih belajar banyak ini tentang kemampuan coaching karena katanya generasi Z, itu generasi adik-adik sekarang, itu lebih senang di coaching daripada di perintah-perintah ya. Jadi ada 5 skill yang perlu dikuasai untuk dapat survive dan juga dapat berkembang di kondisi VUCA dan COVID impact ini. Nah, ada satu slide yang tadi Pak Pambudi belum sempat sampaikan, mungkin karena waktu, apa yang perlu kita miliki terkait dengan kondisi yang tadi adik-adik sempat tanyakan beberapa kali yang penuh dengan tekanan ini. Nah, kita juga tidak ingin karena tekanan tersebut kita menjadi depresi, menjadi tertekan, menjadi tidak bahagia. Nah, ini ada satu slide yang saya pikir sangat luar biasa ya. Kita perlu keseimbangan atau kesetimbangan ya, balance that you need. Yang pertama itu beliau sebutkan intellectual quotient. Jadi kalau adik-adik sekarang sudah memiliki IQ yang luar biasa, itu adalah modal. Nah, yang berikutnya ini, yang seringkali kita lupa dan tidak kita latih, yaitu emotional intelligence. Jadi kemampuan kita dalam mengelola emosi, mengendalikan emosi. Karena dengan banyak sekali tekanan, maka emosi ini mudah sekali tidak terkontrol. Nah, bagaimana kita melakukan meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola emosi ini? Kemudian yang berikut, ini beliau sampaikan juga adalah adversity quotient. Apakah bisa terlihat? Nah, jadi yang ketiga, saya lanjutkan yang belum sempat disampaikan oleh Pak Pambudi, saya mohon izin. Dan menurut saya ini penting, yaitu adversity quotient. Kalau saya perhatikan, adversity quotient itu tadi adalah kemampuan resiliensi ketika menghadapi kegagalan, ketika menghadapi kondisi yang tidak ideal, menghadapi lingkungan yang tidak sesuai dengan harapan, maka adversity quotient ini akan menjadi sangat bermanfaat kepada adik-adik. Dan yang terakhir menurut Pak Pambudi adalah stress management quotient. Karena tadi sudah disampaikan ya, lingkungan sekarang, kondisi sekarang, tekanan makin berat, maka kita harus bekerja lebih keras, lebih smart. Nah, tapi ini biasanya kita ada suatu kondisi yang perlu kita perhatikan, yaitu diri kita. Apakah kita mampu menerima tegangan atau tekanan sebesar itu? Kebetulan saya seorang engineer dan pekerjaan saya sehari-hari membahas tentang stres ini, tapi dari aspek engineering ya. Ternyata untuk bisa kita mengetahui stres ini, itu akan menentukan bentuk dari rancangan kita. Jadi bagaimana kita menentukan pola hidup kita, bagaimana kita menentukan exercise kita, bagaimana kita mengambil pelajaran-pelajaran baru, itu akan meningkatkan kemampuan kita untuk menerima stres. Jadi ini ada 4 yang keseimbangan yang perlu kita kuasai selain kemampuan intelektual tadi yang sudah adik-adik semua miliki, ada 3 lagi. Dan ini ada satu lagi sebetulnya yang saya pernah lihat, itu dikembangkan oleh beberapa peneliti dunia, yaitu mereka menyebutnya spiritual quotient. Nah, spiritual quotient ini ternyata menurut para ahli itu adalah dasar dari keseimbangan-keseimbangan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pambudi. Jadi dengan berakhirnya
diskusi yang disampaikan oleh Pak Pambudi dan saya sedikit meneruskan satu slide yang belum sempat disampaikan. Menurut saya itu adalah akhir dari tugas saya sebagai moderator pada pagi hari ini, dan untuk itu saya akan kembalikan lagi kepada MC, kepada Mbak Alia untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.